Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Gimana kabarnya Kak Tony pada malam hari ini? Ya, Alhamdulillah baik. Kalau Kak Zul gimana? Alhamdulillah baik Kak. Nah, Oke. sebelum acara pada malam hari ini dimulai, alangkah baiknya jika Kak Tony memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Tony Bebeta. Saya biasa dipanggil Tony. Saya asli dari Kabupaten Trenggalek. Sekarang saya kuliah di Universitas Negeri Surabaya dan saya angkatan 2018 dari jurusan matematika, prodinya pendidikan matematika. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Zulfikar Fikri Kurniawan dari Universitas Jember yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Jadi untuk Kak Tony sendiri itu kan mengikuti IKA Himatika nggih Kak. Nah, Ya, alhamdulillah dipasrahi atau diamanahi sebagai wakil kepala divisi dari KWU. Nah, ya, otomatis itu kan ada bagian dari kepemimpinan yang terkait di situ. Nah, menurut Kakak sendiri itu arti kepemimpinan itu yang seperti apa sih Kak? oh ya, pemimpin, ya. Jadi pemimpin adalah seorang itu Mas yang memiliki, kalau menurut saya ya, memiliki suatu kecakapan atau eh, kelebihan lah, khususnya kecakapan di suatu bidang tertentu ya. Mungkin kalau memang di divisi KWU ya berarti saya mungkin punya kecakapan di bidang KWU. Dan juga yang pasti saya sekarang juga di Kahimatika yang punya visi misi tertentu, dan juga di KWU sendiri punya program-program tertentu. Dan yang pasti dari saya sendiri, karena dengan adanya visi misi dari Kahimatika, tujuan dari Kahimatika yaitu bisa saya sebagai pemimpin bisa mempengaruhi orang lain atau anggota saya untuk bersama-sama melakukan atau sama-sama untuk memperoleh tujuan tersebut. Seperti itu. Baik, untuk tadi kan dari sisi kemampuan nggih Kak. Lalu untuk Ya, dari segi karakternya itu apa nih kira-kira yang harus dimiliki dari seorang pemimpin? oke. Ya, sebenarnya untuk suatu karakter ya, karakter dari seorang pemimpin sendiri sebenarnya enggak yang begitu-begitu khusus-khusus banget ya. Yang pasti dari pemimpin itu punya dorongan motivasi atau kemauan lah. Yang pertama ya, itu dorongan motivasi atau kemauan atau keinginan untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti itu kalau menurut saya. Terus yang kedua, yang pasti dia motivasi, kemampuan, terus dia itu punya suatu kecakapan atau kepandaian tertentu yang ada di suatu organisasi itu atau di bidangnya. Nah, maka dari itu karena dia mempunyai kelebihan itu, makanya dia ditempatkan sebagai pemimpin di sini. Nah, terus untuk selanjutnya yang pasti dia itu punya, karena pemimpin ya, ibaratnya suatu manajer ya, berarti punya keterampilan untuk manajerial. Dan juga yang pasti itu yang namanya organisasi atau dalam dunia kerja atau apa itu pasti punya suatu masalah. Nah, di mana pemimpin itu harus bisa dan harus mempunyai keterampilan untuk memecahkan suatu masalah. Itu. Baik, tadi kan dari Kak Tony menyebutkan Ya, bahwa seorang pemimpin itu memiliki karakter dan kemampuan. Nah, ya, untuk Kak Tony kan sudah diamanahi sebagai Wakadip KWU. ya, Nah, maka kan sudah di apa ya, istilah kata itu kita sudah mengetahui bahwa setidaknya kakak diakui dari dua segi tersebut. Nah, ya. lalu jika kakak sudah dipasrahi akan jabatan tersebut, bagaimana cara kakak sebagai pemimpin
untuk membangun hubungan dengan anggota kakak. Oke, ya memang tugas dari seorang pemimpin sendiri ya pasti memimpin dari anggotanya, teman-temannya semua. Itu yang pasti untuk komunikasi itu sangat penting, di mana komunikasi itu memang kunci utama untuk melaksanakan suatu kegiatan, dan juga yang pasti seorang manajer ya harus itu ya bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orangnya. Jadi kalau menurut saya sendiri dari segi komunikasi yang pasti itu lebih mengerti dengan anggota dengan cara apa ya, dengan cara ya kalau saya sendiri SKSD atau kenal sok dekat gitu. Jadi memang jadi seorang pemimpin itu apa ya, dipilih jadi seorang pemimpin itu berarti kenal dengan bawahnya, atau kenal dengan bukan bawahnya, dengan anggota, maaf, dengan anggotanya semua yang enggak. Nah, seorang pemimpin mungkin yang baru gitu pasti sebelum mengajak atau mempengaruhi teman-teman semua itu pastinya harus kenal dulu, baru dengan berkenalan itu tadi mungkin kita sebagai pemimpin itu tahu karakteristik dari seorang anggotanya itu seperti apa. Nah, dengan itu ya mungkin komunikasi bisa dilakukan secara beda lah antara satu individu dengan individu lain kayak gitu. Ya intinya saling mengenal aja kalau aku. Baik, jika dari kakak intinya saling mengenal, maka jika semisal nih, kan pasti di dalam organisasi itu anggotanya beda-beda, pasti juga memiliki pendapat yang beda-beda. Nah, cara kakak sebagai pemimpin itu untuk mengatasi hal tersebut tuh gimana Kak? Apalagi kalau misalkan ada masalah internal. Oke, biasanya itu pendapat yang berbeda itu apa ya? Kalau dari teman-teman sendiri menjadi seorang pemimpin, jangan takut menghadapi opini-opini yang berbeda, karena mungkin dari konteks terkecil lah, biasanya dari orang atau siswa lah, dari kita saat menjadi siswa itu sudah diajari menjadi sebuah atau menjadi seorang pemimpin, dimana kalau siswa itu dulu mungkin dari teman-teman itu pas SD SMP itu ada kerja kelompok kayak gitulah, nah itu pasti ada ketua kelompok, nah kayak gitu adanya perbedaan pendapat itu pasti ada, tapi itu di lingkup yang kecil. Nah dari berkembangnya umur kita ya mungkin juga kayak ekosistemnya juga lebih tambah lagi, mungkin pas kuliah atau adik-adik yang jadi siswa itu ikut organisasi OSIS itu beda lagi, jadi pemimpin beda lagi, terus itu ekosistemnya lebih banyak, pasti menjumpai opini yang berbeda-beda, apalagi kalau mahasiswa, itu opininya pasti beda-beda. Nah, yang pertama adik-adik jangan, atau teman-teman semua itu jangan takut untuk menghadapi pendapat yang berbeda. Nah, caranya bagaimana sih untuk mengatasi pendapat yang berbeda? Bukan suatu pemaksaan untuk seseorang itu harus ikut ke opini yang ini. Nah, yang pertama kita itu jadi pemimpin harus paham dengan tujuan kita. Nah, tergantung nanti dari diskusi itu, pasti dari teman-teman mendiskusikan sesuatu pasti ada tujuannya dulu. Nah, tujuannya gini, kita kembalikan ke tujuan dari dua opini, di mana opini itu misal sama-sama bagus, ya dilihat dari tujuannya. Apakah relate jika dipakai salah satu aja, terus salah satu nggak dipakai, ya menurutku it's okay. Tapi dengan cara teman-teman itu tetap memberi pengertian, kenapa kok ini tidak dipakai opininya, seperti itu. Jadi dipakai opininya si A karena memang tujuannya itu atau opininya relate dengan tujuan diskusi itu tadi, dan tujuan apa yang akan kita tempuh atau yang kita dapatkan. Nah, mungkin kalau sama-sama bagus tuh, dari pemimpin itu takut kehilangan opini salah satu karena eman atau sayang banget karena saran-sarannya atau opini dari pendapatnya dari anggota kalian itu bagus-bagusnya. Caranya bagaimana ya? Kalau misal diterapkan semua boleh, tapi ya tergantung dengan tujuan kalian.
Dan jangan lupa kalau menolak suatu opini itu bukan menolak, tapi tetap diterima, cuma dikaji lagi. Kalau nggak sesuai dengan tujuan atau mungkin berlebihan atau bagaimana, itu nanti bisa disampaikan dengan baik agar anggota yang beropini itu tadi tidak sakit hati pastinya. Itu. Jadi ya dilihat tujuannya. Oke. Nah, tadi kakak juga menyebutkan bahwa kita itu udah dari kecil udah diajari gimana caranya memimpin, terutama di dalam kerja kelompok. Ya, Nah, di sih. dalam kerja kelompok kan ada yang namanya tugas kelompok. Lalu di Ya, dalam organisasi ada yang namanya program kerja atau kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan di dalam organisasi tersebut. Nah, itu apakah ada kiranya bawahan atau anggota kakak yang tidak bekerja ketika pelaksanaan proker? Lalu untuk dari sifat kakak itu gimana nih kak untuk menyikapi hal tersebut? Apakah ada sanksi atau akan digimanakan gitu? ya. Sebenarnya kembali lagi tujuannya dari seorang pemimpin itu apa? Kalau memang dari teman-teman itu ingin menjadi pemimpin yang menabur manfaat, yang pastinya itu ya bukan berarti itu ya membantu kerjanya atau menghandle semuanya karena dia tidak mengerjakan, ya bukan gitu. Tapi bermanfaatlah sebagai pemimpin yang memberikan pengalaman kepada anggotanya. Jadi kalau saya sendiri itu jika ada orang yang mungkin nggak kerja kayak gitu ya, yang pasti saya kejar dong. Nah, soalnya mereka, dia itu sudah ikut di ekosistemku atau di organisasi inilah intinya. Ada di ikut di organisasi ini dan saya tanya tanggung jawabnya, ya bukan berarti kayak debt collector atau apa-apa gitu ngejarnya ya. Tapi ya ngejarnya kayak ditanya, Mbak, kenapa kok nggak bisa gini? Jadi lebih ke apa ya? Agak ke situasi dia itu kenapa kok tidak kerja. Jadi kita cari tahu dulu dari orangnya itu kenapa kok nggak bisa mengerjakan suatu proyek atau kok hilang-hilang atau sering hilang lah kayak gitu. Itu kenapa kita dari seorang pemimpin ya bukan langsung memberikan sanksi, tapi kita juga harus mengetahui penyebabnya itu seperti apa. Dan yang pasti kalau memang anggota itu mengalami suatu kendala, ya tadi kembali ke karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pastinya kendala itu harus bisa dipecahkan. Seperti itu. Jadi ya memecahkan masalah dan juga lebih ke membimbing lah. Kalau memang ada masalah. Bukan, kalau aku ya, bukan langsung menghukum kayak gitu. Berarti lebih ke mengayomi nggih kak. Iya sih. Lalu kan kakak sekarang masih kuliah, ya kak. Ya, Nah, itu antara organisasi dan kuliah pasti kan ada yang namanya pengaturan waktu atau manajemen waktu. ya. Nah, menurut kakak ini gimana nih kak cara mengatur perbandingan atau proporsi waktunya dalam kakak menjalani organisasi maupun menjalani perkuliahan di tempat kakak sekarang? Oh ya. Manajemen waktu yang pasti dari teman-teman itu mungkin ya kebanyakan dari orang-orang nggak mau ikut organisasi karena memang fokus kuliah gitu katanya. Fokus kuliah. Nah, apakah seseorang itu yang ikut di organisasi itu tidak fokus dengan kuliahnya? Yang pasti fokus dong gitu. Kalau saya sendiri juga, kalau pribadi saya sendiri juga saya fokus dengan kuliah saya karena ya sebagai orang percuma lah saya dikenal sebagai organisator, tetapi dari di kelas sendiri atau di bidang akademik pun saya dipandang buruk gitu. Aku nggak suka yang seperti itu. Jadi lebih ke keseimbangan. Juga kalau bisa itu seorang pemimpin, yang pasti kalian itu menjadi seorang pemimpin. Yang pertama yang dikuasai itu selain manajerial dari suatu organisasi, jadi sebelum mengatur orang itu pastikan dari teman-teman bisa mengatur atau memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang. Nah, makanya itu manajemen waktu itu sangat penting. Dimana kalau saya itu biasanya manajemen waktu itu ya bukan saya list untuk hari ini apa, hari ini apa, hari ini apa. Karena kalau menurut saya di organisasi itu fleksibel banget. Soalnya
kadang ya mungkin sebelum dilakukan itu berasa kayak lama atau susah ya, ternyata mungkin pas dilaksanakan itu oh cepat. Nah kalau kayak gitu ya mungkin dari teman-teman gimana itu apa pandangannya untuk ke depan setelah melakukan kegiatan, mungkin mengerjakan soal atau apa tugas-tugas kayak gitu, tugas kuliah lah kayak gitu, mungkin bisa. Terus selanjutnya juga kalau menurutku jika ada dua kegiatan, mungkin ini ada organisasi terus ada akademik dan itu berjalanan bareng-bareng gitu atau dilaksanakan di hari yang sama. Nah coba dilihat dari kearjenan atau uh, gimana dari teman-teman itu yang bisa ditinggal itu yang mana ya, bukan berarti mengajarkan untuk meninggalkan akademik ya. Nah tapi yang bisa ditinggal itu kira-kira apa, kalau memang dari eh, kegiatannya ini nggak bisa ditinggal ya udah karena memang itu urgent dan kalian tidak bisa meninggalkan acara itu berhubungan dengan orang banyak, kalau bisa ya itu memang dari pilihan orang-orang ya. Biasanya kalau aku sendiri kayak gitu ya, mementingkan yang berhubungan dengan orang banyak, saya lakukan dulu. Setelah itu baru saya kerjakan pekerjaan yang satunya. Kalau nggak gitu ya minta tolong temannya, tapi kalau temannya mau sih. Cuma ya dari tanggung jawabnya gimana kan. Tadi kembali ke manajemennya. Kalau memang kalian minta tolong teman, ya berarti minta tolong teman dalam hal organisasinya misalnya. Nah, itu berarti kalian yang mementingkan akademik, memang akademik kalian nggak bisa ditinggal ya. Itu tadi tergantung manajemen dari teman-teman semua. Kalau aku gitulah. Jadi lebih itu ya, mementingkan apa yang urgent dulu, yang nggak bisa ditinggal. Oke, Kak. Untuk seperti itu, jika kita sudah bisa manage diri sendiri, lalu kita Ya, mulai untuk manage orang lain. Nah, menurut bisa. Kakak dengan hal itu, apakah semua orang dapat dikatakan memiliki sifat leadership, dan apakah Kakak percaya jika semua orang mampu menjadi seorang pemimpin? Ya, oke. Kalau menurutku percaya sih, cuman ya dikatakan kepemimpinannya berhasil, tujuannya berarti tercapai, Mas. Jadi ya kalau bisa bisa sih, cuma suksesnya nggak tahu. Kayak gitu. Jadi ya apa ya, kalau mungkin dari apa ya, biasanya kayak yang mungkin skala kecil lah, mungkin pemimpinnya zong atau gimana itu mungkin kewajiban saya sebagai anggota ya udah mengingatkan gitu. Toh yang jadi pemimpin juga nggak selalu orang yang superior atau orang-orang yang benar gitu. Kadang ya juga kita apa pas jadi anggota terus memimpinnya agak gimana gitu, nggak tahu lah. Oke, kalau aku Kan sendiri ya, Kak? percaya, cuma tujuannya itu tadi. Kalau memang kalau nggak tercapai ya berarti pemimpinnya gagal. Bukan gagal sih, nggak sukses lah. Apalagi kan gini, Kak, kita itu kan kadang orang itu memiliki pandangan bahwa eh, laki-laki harus jadi pemimpin. Nah, di sini apakah ada kiranya perbedaan jika semisal laki-laki yang menjadi pemimpin atau perempuan yang menjadi pemimpin? Lalu jika ada, bagaimana pandangan Kakak jika seorang perempuan itu diberi kesempatan menjadi seorang pemimpin? Oke, perempuan jadi seorang pemimpin itu sangat bisa. Karena apa? Dari pemimpin sendiri, kalau menurut saya ya bukan nggak harus laki-laki gitu. Kita sekarang juga teman-teman lihat di sekitar kita juga banyak pemimpin-pemimpin perempuan gitu yang mulai sekarang itu banyak sekali yang jadi pemimpin gitu, seorang perempuan kayak siapa, Bu Puan Maharani atau apa, Megawati atau apa, itu contoh yang orang-orang tahu lah gitulah, contoh-contoh kayak gitu. Ya kayak menteri-menteri itu juga banyak yang perempuan juga, lumayan lumayan banyak ya. Pemimpin itu saya katakan punya karakter yang seperti apa, yang tadi kalau memang dari perempuan itu mempunyai kecakapan atau mempunyai karakter itu, yaitu
yang pertama itu mau jadi pemimpin, punya motivasi, dia cakap dalam bidang itu, terus dia bisa atau mempunyai kemampuan manajerial dan juga orangnya itu bisa memecahkan masalah, ya nggak apa-apa di bidangnya. Jadi ya oke aja lah kalau perempuan itu juga apa ya nggak harus laki-laki gitu. Nah, jika tidak harus laki-laki dan perempuan diperbolehkan, Iya, semisal nih ada seseorang yang ingin menjadi seorang pemimpin. ya, Nah, tapi seorang itu ragu. Jadi dia itu berkata pada diri sendiri, aku bisa nggak ya memimpin organisasi atau kegiatan tersebut? Nah, itu menurut kakak bagaimana nih kak caranya agar seorang pemula, artinya seorang yang ingin mencoba untuk menjadi pemimpin itu menilai dari karakter kepemimpinan diri sendiri. oke. Yang pasti dari teman-teman kalau memang mau belajar soal kepemimpinan dan mulai apa ya terjun di dunia kayak organisasi kayak gitu ya jangan takut jadi seorang pemimpin karena memang ya intinya jangan yang pertama jangan takut gagal karena karakter pemimpin sendiri dia mau sudah saya sebutkan ya dia mau jadi pemimpin dia punya motivasi kalau kalian memang punya motivasi berarti kalian punya kemampuan atau keinginan sungguh-sungguh untuk belajar di mana dari teman-teman jadi seorang pemimpin itu bukan seorang yang berpikir sendiri tapi di sana kalian juga punya anggota di mana kalian juga bisa komunikasi berbagai pendapat diskusi seperti itu kalian juga kalau seorang pemimpin itu bukan berarti ya memang kalian itu cakap di bidang itu oke ternyata saya cakap daripada yang lain akhirnya kalian ditunjuk sebagai seorang pemimpin oke dengan itu kalian harus punya kepercayaan diri dan juga pastinya sharing dengan orang lain yang pernah menjadi pemimpin kayak atau apa intinya yang punya jadi kepemimpinan di organisasi yang selaras gitu dari teman-teman itu punya kalau jadi pemimpin ya pastinya harus sering-sering diskusi belajar dengan orang lain nah, itu memang harus dilakukan sih jadi bukan seorang toh kalian langsung ditunjuk jadi ini oh kalian merasa hebat atau apa gitu nanti kalau menurutku jangan tapi terus belajar jadi pemimpin jadi dari teman-teman yang mungkin belum atau mau terjun di dunia organisasi atau belajar kepemimpinan kayak gitu ya jangan takut gagal dan harus mau punya motivasi belajar seperti itu jangan malu bertanya oh ya menanggapi itu tadi yang perempuan itu iya untuk kadifnya Infocom juga perempuan kan ya itu seorang Jika pemimpin iya kadifnya lalu Masul terakhir nih kak, nah dari kakak pribadi untuk pesan kepada para pemimpin dan calon pemimpin. Nah, apakah ada yang ingin disampaikan nih kak kepada mereka-mereka semua di luar sana? oh ya pesan tuh pesan saya kalau pesan itu biasanya apa ya kan berarti saya menempatkan sebagai pemimpin yang apa expert kayak gitu ya cuma ya pesan mungkin lebih ke sharing gitu ya dari teman-teman mungkin kalau dari aku ya harapannya dari teman-teman sendiri yang terjun di dunia organisasi atau apa-apa di dunia kepemimpinan atau di perusahaan atau apa-apa yang pasti harus itu ya apa punya motivasi dan juga mengayomi anggota dan punya pendirian dengan tujuannya seperti itu udah itu aja sih Alhamdulillah. Baik kak, mungkin sharing pada malam hari ini ditutup. Terima oke kasih kepada kakak karena telah menyempatkan waktunya untuk berbagi kepada kami semua. ya Kalau begitu, saya izin pamit di sini. Terima kasih, Kak. Kalau begitu, ya forum ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Zul Oke.